Salam sehat untuk anak-anak yang Pak Guru kasihi. Pada tahun 2021 awal tahun ini kita mulai lagi dengan pembelajaran di semester 2. Pak Guru harap kalian semua tetap semangat untuk belajar, apalagi kalian kelas 6. Sekolah kalian di SD ini tinggal sebentar saja. Maka semangat kalian itu harus tetap ada untuk belajar. Baik anak-anak yang terkasih, karena kita masih dalam wabah virus corona, maka pembelajaran masih berlangsung tetapi dari rumah. Pak Guru harap kalian tetap menjaga kesehatan. Ingat, jaga jarak, kalau bepergian keluar, pakai masker, dan juga cuci tangan. Baik anak-anak, materi pertama di semester kedua ini Pak Guru akan menjelaskan tentang sifat-sifat gereja. Tujuan pembelajarannya, apa yang mau didapat dari pelajaran ini tentang sifat-sifat gereja. Yang pertama, agar anak-anak bisa mengerti, memahami apa arti sebenarnya gereja itu. Dan yang kedua, agar anak-anak juga bisa mengenal, memahami, dan mengetahui sifat-sifat dari gereja itu. Baik anak-anak yang terkasih, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, Engkau selalu hadir untuk kami setiap hari. Kami mohon Engkau tetap mendampingi, menyertai, melindungi, menjaga kami di saat situasi sedang tidak baik ini, di mana kami semua dilanda wabah virus corona, sehingga kami semua tidak ada yang sakit karena virus ini, karena kami percaya Engkau selalu beserta kami. Sertailah kami selalu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih, apa sesungguhnya arti gereja itu? Kita selalu berpikir bahwa gereja itu adalah gedung, tempat ibadah untuk kita berkumpul, untuk kita sembahyang. Itu betul. Tetapi arti sebenarnya, arti sesungguhnya dari gereja adalah persekutuan orang-orang beriman yang percaya kepada Allah. Gereja adalah persekutuan orang-orang beriman yang percaya kepada Allah. Maka kita yang percaya kepada Allah disebut gereja. Kita yang percaya kepada Yesus disebut gereja. Maka saya adalah gereja. Kita semua yang berkumpul dan percaya kepada Yesus, kepada Tuhan, itu adalah gereja. Oleh karena itu, dalam kehidupan gereja, semua umat yang percaya kepada Tuhan itu tidak boleh kita beda-bedakan. Entah dia kaya, entah dia miskin, dia orang berada, dia orang tidak berada, dia pemabuk, dia pencuri. Tapi kalau dia percaya kepada Yesus, dia tetap menjadi anggota tubuh Yesus di dalam persekutuan yang disebut gereja. Baik anak-anak yang terkasih, apa sebenarnya sifat-sifat dari gereja itu? Sifat-sifat dari gereja, ini pelajaran tentang agama, khususnya gereja Katolik. Maka Pak Guru akan menjelaskan sifat-sifat gereja Katolik. Pertama, sifat gereja Katolik itu adalah satu. Satu artinya semua orang yang berkumpul dan percaya kepada Yesus itu menjadi satu umat Allah, menjadi satu tubuh di mana Yesus adalah kepalanya. Yang kedua, kudus. Gereja bersifat kudus. Artinya semua orang yang berkumpul dan percaya kepada Allah tadi, kepada Yesus tadi, dikuduskan, dipanggil untuk hidup suci. Yang ketiga, gereja bersifat Katolik. Artinya gereja itu bersifat Katolik, artinya bersifat utuh dan bersifat universal. Universal itu artinya menyeluruh. Jadi di seluruh dunia, gereja yang bersifat Katolik itu mempunyai aturan yang satu dan sama. Tidak ada yang mempunyai aturan sendiri-sendiri, satu dan sama. Di mana pusat gereja itu ada di Roma, Italia, yang dipimpin oleh seorang pimpinan yang bernama yang mempunyai gelar Paus. Berikut, gereja bersifat apostolik.
Apostolik artinya apa? Gereja itu dibangun atas dasar iman para rasul dan para nabi, di mana Yesus adalah batu penjurunya. Yesus adalah dasar dari terbentuknya gereja itu. Baik anak-anak yang terkasih, karena kita adalah gereja, maka yang pasti bahwa Yesus itu hidup dan tinggal di dalam hati kita. Kalau kita sebut diri kita gereja lalu Yesus itu tidak ada di dalam hati kita, percuma. Kalau kita menamakan diri kita orang yang percaya kepada Yesus, maka Yesus itu harus hidup di dalam diri kita supaya hidup kita juga berubah karena iman kita kepada Yesus. Baik anak-anak, Pak Guru berharap penjelasan sederhana ini bisa kalian pahami. Intinya bahwa kita menyadari bahwa diri kita sesungguhnya adalah gereja itu, di mana menjadi tempat bagi Yesus untuk tinggal di dalam hati kita. Mari kita tutup materi kita ini dengan doa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa kami adalah gereja yang sesungguhnya di mana Engkau tinggal di dalam hati kami. Semoga hidup kami seluruhnya boleh berubah sesuai dengan ajaran-Mu karena Engkau tinggal di dalam hati kami. Ajarilah kami agar kami tetap menjadi gereja yang hidup, di mana kami membawa terang kasih-Mu kepada semua orang yang ada di sekitar kami. Engkau kami puji Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Baik anak-anak, kita bertemu lagi pada materi minggu depan. Jaga kesehatan. Saya jaga kau jaga saya. Sampai jumpa.